kita harus di atas klien gitu. Oh iya. Kita Prinsip lah kan. Kita yang paham di dunia ini gitu. Banyak lulusan DKV ku kuliah cuma buat keren-kerenan. Iya benar, setuju. Buat Setuju. adu outfit. Iya. Yes, oke guys. Datang di podcast AO Antara opini kita. Kali ini kan temanya kan lebaran ya kan. Jadi banyak kawan kita yang pulang kampung. Jadi pertama ini orang yang sangat istimewa. Ini seorang Iman Jogja istimewa ya. Jogja istimewa. ya. Jadi dia ini lama ngerantau di Jakarta, Bos. Oh, Jakarta. Jakarta ya. Keren. Nama panggilannya si Tekacong. Kacong. Kacong. Nama aslinya kita rahasiakan aja nanti ya. Oke lah. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Nanda. Oke. Baru kelihatan nih, Bro. Baru kelihatan. Alhamdulillah. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Batin mah. Oke. Batin sih lama Siap. ketemu. Disclaimer dulu ya. Aku bisa bahasa Ulu kok. Bisa bahasa Oh Ulu. ya, mana. Sebenarnya lebih nyaman pakai bahasa Ulu, cuma ya tuntutan. Tuntutan ya. Podcast aja ya. Nanda. Nanda Atau gimana, Kacong? gimana? Panggil aja Nanda. Udah rebranding lagi nih. Rebranding Ya, lagi. rebranding lagi. Wis. Self brandingnya udah di rebranding lagi. Itu gimana sih bisa dipanggil Kacong gitu? Oh, Awal mulanya gimana itu ceritanya tuh. Kacong. Sebenarnya Kacong kan? iya. Boleh nggak cerita sedikit? Awal mula. Sebenarnya tuh awalnya bikin komik ya. Terus apa sih yang menarik gitu, konsep yang menarik untuk bikin komik gitu, terus I create something character for Oke. my idea gitu, kayak bikin gimana kalau misal ini kan perlawanan nih, pengen ngomongin tentang perlawanan gitu, pengen movement gitu, ngomongin movement gitu. Ya aku pengen bikin sebuah karakter yang alien warna ungu, dan alien kan nggak mungkin tuh ada di bumi. Iya sih. Itu kayak hal gaib, kan? Hal gaib ya. Logika mistika lah, kalau kata Tan Malaka gitu kan. Nah terus di situ Jeko mengomongkan sesuatu yang utopia gitu, tentang harapan-harapan dia tentang Indonesia, terus kritik-kritiknya tentang sejarah, peran politik, ekonomi Indonesia juga, pengennya gitu komiknya. Lebih ke apa? Aktivis ya bahasanya? Ya pengen bikin Aktivis komik aktivis lah gitu. Berarti Komik-komik Kacong ini tentang karakter fiktif gitu ya, bukan iya nyata karakter gitu ya? fiktif, bukan karakter nyata, cuma dia berideologi kiri lah, melawan lah gitu, bisa disebut gitu lah. Pemberontakan lah. Ayat-ayat kiri ya. Iya, dulu tuh ya ikut gerakan-gerakan gitulah. Cuma sekarang udah enggak. Tobat. Bukan tobat sih. Udah ditimpa dengan kehidupan yang realita gitu. Sekarang mah mending ngisi perut ya. Iya benar-benar. Gimana lagi? Berarti Kacong nih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu, Bang? Kacong. Nah, iya ini menarik sih. Kenapa pemilihan nama Kacong itu kan? Setelah beberapa banyak opsional nama gitu, nama Kacong tuh aku lihat lagi sejarah asal muasal yang terbentuk masa kelam di Kalimantan Barat khususnya. Beberapa konflik gitu lah ya. Konflik suku gitu kan. Kan Kacong sendiri itu bahasa Madura, yaitu bro gitu kan. Ini bukan menyinggung atau apa, tapi malah aku kayak pengen sebenarnya kita bisa hidup berdampingan loh gitu, kayak nggak perlu ada pertumpahan darah gitu. Nah makanya aku sebagai orang Kalimantan Barat yang ada keturunan sedikit Dayak gitu lah, udah campuran walaupun campuran, tapi menggunakan nama Kacong gitu. Ya yang artinya kalau misalnya di Madura itu kayak brother gitu lah. Kayak Bart kan. Menyadi gitu, saudara. Tapi khusus untuk anak laki-laki. Iya. Kacong ini. Walaupun sering disalah artiin orang, diplesetin jadi kacung gitu kan, kayak budak gitu. Aku belum mengkaji juga sih kenapa kacung bisa menjadi kata budak juga di Indonesia di KBBI. Ini lama enggak kelihatan nih kemana nih? Kemana, Bang? Kuliah ngerantau. Kebetulan dapat dulu kuliah di mana? ISI Yogyakarta dulu. Jogja. Ngambil desain komunikasi visual dulu. Desain komunikasi visual. Ya. Itu tentang apa tuh, Nan? Kayak belajar apa sih?
Lebih spesifiknya tentang apa ya gitu? tentang desainnya, Desainnya. yang rancangan komunikasi yang dijelasin secara verbal, secara visual gitu. Visual. Kan kita selama ini kan kita cuma diajarin komunikasi secara verbal ya. Itu hal yang umum lah dari kita dari kita lahir gitu, kita udah terbiasa dengan komunikasi secara verbal. Iya. Nah, di desain komunikasi visual itu kita diajarin gimana sih caranya berkomunikasi tanpa verbal melalui visual. Nah, sebenarnya itu udah lama banget dipelajari oleh dari zaman purba, udah ada sebenarnya orang berkomunikasi visual. Kalau misal kita lihat dari apa coba, dari simbol. Simbol. Contohnya kayak simbol ya. Simbol. Di batu-batu. Batu-batu itu cara orang zaman purba, zaman orang purba berkomunikasi. Mereka ngirim pesan satu sama lain gitu. Kayak mereka ngomong gajah, mereka nggak bisa langsung tuh ini gajah enggak. Mereka pasti dengan visual dulu. Karena visual itu bahasa pertamanya manusia. Nah, bahasa tertuanya manusia kan emang visual kan. Visual pertama. Kita belum menciptakan kode lah. Kalau bahasa itu kan kode verbal kan. Kalau simbol itu kode visual. Nah, terus ditemukanlah namanya typeface, bahasa membaca tadi. Typeface ya. Kalau misal dalam desain kami itu sebutannya typeface. Nah, itu simbol yang disimplify ke bentuk gampang diproduksi ulang. Kalau simbol kan itu kayak rumit ya. Rumit kan. Simbol lumayan rumit kan. Maka disimplify jadi kayak Latin. Kalau kita kayak Latin A, B, C, D itu juga bisa disebut simbol. Lebih mudah dibuat juga kayak gitu. Itu lulus nak kuliah Nan? Lulus anjing. Lulus ya. Lulus, cuma enggak wisuda. Enggak wisuda. Dan itu gimana lagi? Habis kuliah tuh udah kerja gitu ya? Langsung kerja gitu? Iya, langsung kerja. Kerja di mana? Kerjanya dapat di Jakarta sih. Di Jakarta. Sebelumnya remote, tapi sebelumnya pas kuliah itu sambil kerja. Karena membutuhi kebutuhan. Iya sih. Kebutuhan hidup sehari-hari ya kan. Apalagi kita di perantauan itu kan, jauh dari keluarga, dari pandai-pandai. Pandai-pandai lah kan bahasa sini duit. Ya gitu lah. Nanda nih terkenal dengan desain grafis ya kan? Dengan desain grafis itu gimana awal kisahnya Nan? Bisa tertarik lah. Tertarik lah desain grafis. Emang udah dari kecil atau apa itu? Udah tertarik dulu di dunia awal mulai. Sebenarnya awal mulanya itu emang pengennya seni rupa sih. Seni rupa murni. Beda ya dengan beda tuh kuliah tuh pengennya masuk jurusan seni rupa murni awalnya. Cuma karena enggak terlalu direstui sama orang tua. Jadinya pilih desain dulu tuh. Orang tua nanyain kan, kalau mau jadi seniman ntar makan apa, masa makan pensil gitu kan. Masih itu kan orang tua. Terus aku mikir nih gitu, apa yang bisa jadi PNS. Gila bro, dulu PNS keren banget anjing. Semua orang pengen jadi PNS. Karena ya jujur aja kita di kota kecil kota kecil kayak gini, peluang kerja itu sangat sedikit. Dan jadi PNS itu hal yang oke lah menurut aku juga sampai sekarang balik kampung sekarang kan ngobrol sama teman-teman. Ya PNS sangat aman untuk orang di sini. Bisa menjamin kehidupan dan sangat better choice lah untuk dipilih. Ya zaman sekarang sulit ya. Aku soalnya nggak ngerasain untuk sulit mencari kerja. Aku nggak sombong ya, tapi orang yang cari aku, bukan aku cari kerja. Aku pernah 3 bulan nganggur setelah kerja di Jogja. Cuma aku cabut kerja karena pengen fokus nyelesain kuliah kan, karena nggak enak sama orang tua kan. Terus 3 bulan nganggur bertahan sama freelance. Tapi kan kita udah terbiasa dengan hidup gaji pasti ya, gaji bulanan ya. Kalau freelance kan misal nih proyeknya masuk nih. Masuk, tapi bisa 3 bulan duitnya baru cair, DP dulu lah apalah segala gitu. Kan enggak semuanya langsung kerasa duitnya kan. Nah, 3 bulan bertahan tapi kayak mikir ingat banget tuh sama Balian tuh. Udah susah makan, udah di posisi susah makan sama Balian itu kan. Wah, kayaknya aku perlu kerja lagi aku ngomongnya. Terus tambahan lain. Iya, kerja tetap lagi supaya dapat gaji bulanan gitu. Bener-bener, tapi aku mikirnya aku harus dapat yang remote nih. Aku harus bisa nyelesain kuliah gitu. Nggak bisa, soalnya kemarin tuh walaupun kerjaannya Jogja, aku nggak bisa ngerjain kuliah bang. Selesai kuliahnya kan? Selesai. Berarti bagi waktu yang susah berarti kan? Susah. Apalagi Jogja tuh tempat perbudakan anjing, demi buat
desain itu tempat perbudakan Jogja. UMR kecil ngentut Jogja. Nah, kalau gimana tadi? Sampai di mana kita? Kan tadi kan tentang awal cerita jadi desainer itu belajar tadi. Sampai mana? Sampai masuk kuliah, salah jurusan. Terus jadi salah jurusan. Iya, aku awalnya ngerasa salah jurusan pas sudah masuk kuliah nih. Kan soalnya pilihan pertamaku DKV. DKV itu apa? Desain komunikasi visual. Terus pilihan keduaku seni rupa murni. Tapi aku berdoa sama Tuhan dulu kayak, ya Allah semoga nggak keterima pilihan ke satu. Dulu alhamdulillah dapat SNMPTN. Dulu ada namanya lah program SNMPTN. Itu nggak perlu tes gitu loh, tanpa tes, cuma nunjukin portofolio doang. Sama nilai SMA. Berarti pintar kan? Nggak pakai itu kan, nggak pakai ujian. Pintar dulu. Bentar. Ini kan mungkin ada yang teman-teman belum tahu, termasuk saya lah kan. Beda seni rupa visual lah. Visual. Sama yang seni rupa murni itu apa? Kalau visual itu kan mungkin udah ada yang paham, itu lebih ke apa ya? Ke IT lah arahnya kan. Kalau di kafe yang seni rupa murni lebih ke lukisan. Lukisan. Patung. Ya, pahat. Terus grafis. Grafis. Grafis tuh congkel menyongkel. Tahu pernah nggak sih lihat album orang zaman dulu tuh ngedesainnya kok nggak pakai software. Orang zaman dulu ngedesain pakai teknik cukil supaya bisa cukil tuh ada namanya apa ya, aku lupa namanya, kayak kulit gitu dicukil. Terus dibikin kayak kita bikin stempel. Iya, jadi paham. Satu cetakan cukil itu bisa digunain berulang-ulang lagi. Nah, namanya grafis kalau tempatku. Patung, lukis, patung sama grafis. Seni rupa murni. Itu bedanya ya. Yang banyak peminatnya sekarang lah, untuk sekarang itu apalah dari dua itu? Desain sama seni rupa murni. Yang banyak peminatnya. Gila, sekarang TikTok isinya aku kuliah desain grafis. Aku kuliah di kafe, kontol gitu. Bosku aja nyari karyawan sulit ngentot gitu. Kayak banyak lulusan DKV ku kuliah cuma buat keren-kerenan. Iya benar, setuju. Adu outfit. Iya. Tapi enggak tahu. Bro, masuk kantor bro, gini bro, baju hitam polos nih. Pakai kemeja kan, outfitnya. Iya, tapi ya wajar aja anak kuliah. Aku juga pernah di posisi itu, jadi maaf lah merasakan juga lah kan. Pernah lah ya, pasti. Dulu karena salah jurusan yang tetap pengen seni rupa murni kan. Tapi lebih asik sih kayaknya seni rupa murni itu kan. Gila sama saya pun lebih suka sih kayak buat kayak patung atau apa-apa gitu. Kayak unik-unik lah ya kan. Orang-orangnya juga unik-unik orangnya. Emang unik-unik ya. Unik. Tapi emang isinya emang unik sih menurutku. Kayak lumayan so culture, kayak di mana di sini kan aku juga lumayan, orang tuaku lumayan strict parents gitu kan. Pas di sana itu culture-nya beda banget, gila. Beda ya. Kayak mereka istirahat kelas nggak ada kelas nih. Sama dosen anjing mabok. Gila. Berarti akrab dengan dosen. Akrab. Nah, enaknya kampusku nggak ada dosen galak tuh, nggak ada. Semua dosen chill ya. Chill dosen. Walaupun dosennya agamis, tempatku gokilnya itu kalau misal agamis, mereka agamis yang nggak tanggung-tanggung. Total gitu ya. Total. Agamis mereka nggak bisa diomongin cuy. Udah main ideologi. Agama tuh bukan sebagai agama, tapi sebagai ideologi. Kan kebanyakan orang masih menganggap agama ya agama, tapi mereka menganggap agama juga sebagai ideologi politik ekonomi gitu. Karena jadi beda mas. Balik lagi. Boleh. Itu berarti langsung habis tamat kuliah tuh langsung ke Jakarta ya? Kerja di Jakarta? Belum. Dulu tuh balik lagi cerita tadi kan, tetap pengen seni rupa murni nih. Jadi bergaulnya sama anak-anak seni rupa murni. Ikut ngelukis lah apa. Walaupun kayak kuliahku sendiri kok lumayan ku abain. Nah, kayak enggak terlalu peduli lah, enggak fokus lah gitu kan, karena pengen aku tetap pengen jadi seniman, enggak mau pengen jadi desainer. Soalnya aku lihat kayak ada beberapa temanku yang emang fokus di dunia desain tuh. Mereka itu kaku banget orang-orangnya, kayak orang-orang cetak kerja gitu kan. Dulu kan masih otakku kiri banget nih. Kayak apa itu korporat gitu. Apa itu kapitalisme tai gitu kayak. Nah, karena desainer tuh kerjaan yang sangat jahat menurutnya. Gimana bisa jahat? Paham juga. Barang yang nilainya itu misalnya 1.000 bisa kami bikin jadi barang yang bernilai 10.000. Dari yang barang nilainya 1.000 cuma dengan desain lewat apa dan data.
jadi 1.000 bisa jadi 10.000. Banyak kan entar lebih ke teknikal ya. Teknis gila. Nah di situ tuh jadi kuliah nih tapi nggak bener-bener kan sampai semester berapa ya, sampai pokoknya aku ngerasa aku harus berubah gitu. Kayak karena aku kayaknya nggak bisa hidup kayak gini lagi deh gitu. Aku perlu hidup yang rapi yang dapat income pasti ya teratur lah gitu kan. Terus aku mulai belajar desain tapi dari nol. Apa yang dipelajari di kampus ya kok mungkin basicnya dapat dari kampus ya, kayak nirmana terus gambar bentuk dan lain-lain itu mungkin basicnya pasti dapat kan. Tapi pas yang lain-lain kayak psikologi desain, terus sosiologi desain, semiotika, itu tuh kayak pas di kampus itu kayak benar-benar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kayak nggak kepake gitu loh. Nah pas masuk belajar desain dari awal lagi tuh belajar sendiri, baca buku. Berarti otodidak ya? Oh, lebih otodidak. Iya, dengan sama teman sih. Belajar sama teman juga, teman yang udah emang profesional di bidang itu gitu kan. Jadi awalnya tuh wah sulit banget bagi aku yang belum punya portofolio, aku nyari kerjaan desainer grafis kan. Di Jogja tuh sempat ada gabung di satu agensi gitu, dia sosial media spesialis gitulah. Dia bikin konten Instagram gitu apa gitu kan. Sempat di situ lama tuh 8 bulan dengan gaji 1,2. Ayo masih ingat aku gaji 1,2 itu tahun berapa? Tahun berapa ya? 1,2. Setelah Covid. Setelah Covid. Oh, sebelum itu aku ke Pontianak. Oh, ke Pontianak dulu. Covid disuruh orang tua pulang kan. Kebetulan magang, harus magang. Terus magangnya di Pontianak. Dulu tuh di mana tuh? Jadi ada salah satu studio Pontianak gitu kan. Terus ada beberapa orang insight-nya itu berantem, terus bikin studio sendiri. Jadi Pontianak tuh sampai sekarang cuma ada satu studio ya. Apa nama studio itu? Ada lah, nggak boleh disebut. Nggak boleh sebut ya. Perusahaan. Terus gabung sama mereka magang di situ, tapi nggak magang. Di situ malah magang 3 bulan terus katanya kamu mau nggak lanjut lagi gitu. Selama 9 bulan kayak hampir 1 tahun pokoknya gitu. Lanjut lagi gaji gitu kan. Terus langsung ngerjain real project pas itu. Itu adalah mulai tertarik. Selama magang langsung ada ngerjakan project beberapa coffee shop, tapi kebanyakan yang mereka handle tuh masih bisnis F&B gitu lah. Kayak nggak terlalu gede lah. Belum terlalu gede. Makanan gitu ya. Iya, coffee shop kebanyakan kan. Itu Pontianak coffee shop banget. F&B ya? F&B ya. Food and beverage. Oh, food and beverage. Pernah enggak dapat job paling besar itu? Pernah enggak? Pernah. Pribadi apa kantor? Ya dua-duanya sih kalau kantor pastilah. Untuk pribadi lah. Aku kalau kantor pasti proyek paling gede pemerintahan. Gila, contohnya kayak buat apa kayak gitu? Pernah kerja sama BUMN beberapa kali. Salah satunya itu apa kayak pernah buat apa? Rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Oh iya. Soalnya kalau pribadi ini kan ada kalau pribadi kan pribadi sama teman sih. Sama teman. Project F&B. Tetap ya. Di Jogja mah semuanya F&B. Sama teman bertiga yo. Abis itu ngerjain packaging itu lumayan gede tuh. Packagingnya ada satu brand muslim cewek gitu. Nah itu itu pengalaman pertama aku juga tuh ngerjain rebrandingnya juga sekaligus packagingnya. Tapi yang packagingnya 2 orang, aku sama temenku. Nah itu lumayan gede tuh. Tapi yang brandingnya nggak gede, tapi packagingnya gede, parfum. Untuk brand apa? Ya mereka tuh awalnya ya dari kecil juga kan, tapi mereka sekarang PT-nya udah gede, udah PT ya sebetulnya. Udah banyak cabang brandnya udah banyak cabang ya. Kayak mereka bikin anak brand, sub brand lagi gitu. Berapa digit lah nggak usah dikasih tuh angka, cuman berapa digit lah. Oh yang pribadi apa? Yang pribadi. Pribadi mungkin bisa lah untuk bertahan hidup selama 2 tahun. Bisa enggak? Anjing 2 tahun. Gimana? Berapa duit anjing? Ini kalau misalnya hidup di Jogja 3 bulan lah. 3 bulan. Kalau lumayan lah kan nganggur 3 bulan. Itu udah mewah atau agak-agak melarat lah? Atau bisa nongkrong di kopi shop tiap hari lah. Tiap hari. Tiap hari 3 bulan. Ya, kalau misal kerjaan kayak saya tuh apa ya?
harus sering nongkrong juga. Iya. Karena jangan apa temenan sama desainer. Kami sampai ngomong sama temanku kan, aku banyak teman desainer. Kita ini jangan sering nggak boleh temenan kita ini jangan desainer. sering main bareng nih, kecuali kita pengen belajar satu sama lain, punya ilmu baru gitu, baru sharing gitu. Oh iya, benar. Karena kami harus temenannya sama apa? Sama pengusaha. Orang-orang punya banyak linknya tuh kan. Kan dari situ kan uangnya. Iya, teman-temannya. Aku tuh kalau misal freelance paling banyak tuh malah di Pontianak. Lumayan banyak tuh aku ngerjain freelance kita nih Mas. Kita nih masih masih di sini. Dia udah mau tembus pasar Eropa dia nih. Enggak. Cuma ya doain lah. Amin. Yang di Eropa pernah enggak? Siapa tahu bisa bawa kita ke Amerika itu kan. Pernah ditawarin konflik. Ada namanya Turk. Astagfirullah, enggak jadilah sebut nama brand. Iya. Dia tuh bikin coffee shop sekaligus roastery tapi di Arab. Dia ngontak aku lewat Behance, cuma nggak aku ambil karena terus ngapa waktu pengerjaannya 2 minggu. Bapak kau dengan duit gitu ya, duitnya lumayan gede tapi untuk ya aku sharing sama teman-teman kayak gini worth it nggak untuk duit segini dengan apa? Ngapa nggak minta bantu kawan gitu biar cepat gitu lah? Nggak dibantu kawan gitu lah. Aku sebenarnya jujur nggak pernah kerja ngetim gitu ya. Lebih dari nyaman. Lebih enak sendiri kan? Iya sendirian ngerjain full misal satu project tuh full sendirian. Semuanya dari brand identity-nya, risetnya, terus dari misal produknya, desain produknya sampai sign edge sama wayfinding-nya itu sendiri. Karena dulu tuh pas di Jogja tuh setelah pindah dari sosial media spesialis tuh pindah ke salah satu studio yang kami berenam. Satu orang itu load kerjaannya itu dalam 1 bulan bisa 6 brand. Anjing. Gila. Gajinya cuma gaji berapa? Adalah gajinya ya di atas UMR paling tinggi lah. Walaupun dia paling tinggi di Jogja tapi tetap enggak worth it menurut tuh dengan workflow-nya itu. Lembur, enggak ngotak gitu. Terus ya karena tuntutan ya makanya dari itu nggak lulus kan kuliah kan sampai mau DO kan. terus ya udah nyari kerjaan remote supaya bisa ngerjain skripsi tadi. Dapatlah di Jakarta itu lempar portofolio pas itu. Berarti sekarang masih kerja di Jakarta. Udah kerja ya? Masih. Oh iya. Ini liburan mungkin kan lebaran nih. Lebaran. Lumayan dapat cuti 2 minggu. 2 minggu ya. Untung bosnya baik ya. Nah ini Anda nih kan asal di sini kan tadi kan tempat. Ada nggak teman di sana gitu yang ngambil sama jurusan di Jogja? Ya Jogja lah pokoknya Jogja. Sesama nggak ada cuma sendiri. Cuma kalau misal temanku sekantor ada orang Pontianak, aku aja kaget kayak anjing orang Pontianak tuh. Dan tahu nggak dia lah mungkin orang Pontianak kaget sama dia anjing orang Hulu nih. Iya bener sama kaget ya sama-sama kaget ya. Anjing. Soalnya sama-sama nggak expect ada orang Kalimantan yang kerja. Aku nggak sombong tapi studioku tuh lumayan ternama tempat kerjaanku tuh. Terkenal lah ya. Iya lumayan terkenal. Kayak desainer yang punya aku desainer tua. Emang pemain lama. Dari tahun berapa nih kalau tua? Nggak tahu. Kalau nggak salah dari 19 berapa tuh? 96 apa? Dia udah buka studio desain. Udah mau jalan 97 apa 96? 28. Iya bener 28 tahun. Ada dia ngomong 28 tahun. Kakak nih jalanin studio 28 tahun ya. Pernah dia ngomong. Tapi pasti ada suka dukanya dia pas dia ngerintis tuh kan. Enggak tahu lah. Tapi emang privilege aja sih. Iya. Kuliah S2-nya yang suaminya itu ngambil S2 advertising dan brand identity design di US. Aku lupa kampusnya. Sedangkan istrinya itu ngambil S2-nya packaging design di Melbourne. Di Australia. Gila. Kan anjing ya mereka. Jadi tuh ya wajar aja. Ada sekolah dulu. Kalau di dunia desain itu memang dikuasai. Aku nggak rasis ya, tapi kenyataan di industri desain itu yang main tuh Cina semua. Karena apa? Mereka lebih punya banyak privilege, bro. Mereka punya budget untuk kuliah di mana-mana. Mereka punya referensi visual yang sangat luas. Sedangkan kita kayak aku terbatas lah ya. Terbatas ya pastinya kan. Pasti kerja dengan dia pastinya. Iya, nggak bisa memulai kayak dia langsung bikin studio. Dia lulus kuliah nih, nganggur di US 3 tahun.
Wah aku Gila. kayak denger aja deh. Nganggur 3 3 tahun tahun. nganggur. 3 tahun di US. Aku pengen ngomong kontol anjing. Duit dari mana bapakmu anjing gitu. Nganggur 3 tahun. 3 tahun. US dia nganggur 3 tahun. Terus balik ke Indo kerja di perusahaan rokok. Langsung kerja. jadi art director, bukan Wah. graphic designer. Oh beda ya? Beda, art director kan ini kalau tingkatan kami aku tingkatannya. junior nih. Ah. Anak magang lah, bawah. Iya. Anak magang junior, senior, art director, creative director. Ntar baru desainer prinsipal paling atasnya. Tingkatan dalam industri desain itu. Langsung habis nganggur langsung dapat gaji itu. Iya. Kerja. Dan dia kerjanya nggak sampai 1 tahun. Wis. Nggak sampai 1 tahun dia kayak ngomong, bisa lah aku buka sendiri. Terus dia buka sendiri. Buka sendiri. Sampai sama sekarang. sama pacarnya belum nikah tuh. Belum nikah. Belum nikah. Rintisnya. Tapi sekarang udah. Udah lah. Udah ya. Umurnya seumur bapakku aja. Iya. Tapi kali ya. orang kaya mukanya Awet Kelihatan juga, ya. sih. Perawatan. Kelihatan. Iya kan? gila sih, keren. Orangnya respect lah, sangat respect. Skillnya jauh lah. Dia cara dia Luar ngedirect biasa dan konsisten lain-lain. sih orangnya kan dari tahun 90-an berarti. Dia sama istrinya sama-sama ngedirect. Oh, Sama ngedirect. ikut ngedesain juga. Oh di Kadang. kerjanya ya? Tempat kerja. Hmm. Mereka kayak bukan tipikal bos yang kayak ini kerja ini nih. Oh, Enggak, iya. bukan tipikal bos yang nyuruh-nyuruh gitu, tapi bos yang kayak ngajak diskusi, terus Oh, kayak gimana sih problem solvingnya nenda gitu kayak. Punya dengan karyawan itulah ya kan Tapi komunikasi. lebih bagus sih kayak gitu sih lebih, sebenarnya kan iya. Lebih apa Kita ya? pun yang sebagai anak buah pun nyaman gitu kan, Enak komunikasi. gitu kan, komunikasinya. Ya. Banyak enggak maksud karyawan di tempat itu? 7 7 orang. Dikit. Udah Dikit semua. banget. Dikit. Apa? Udah semua divisi itu ya. 7 orang tuh. Senior 2. Senior 2. Senior 2. Senior 2, junior 3, sama bosku 2 kan? Bosku 2 kan? 2 orang. Ya sama dia. Ya udah. Dikit, berlima lah hitungnya, bos enggak usah dihitung lah gitu kan. iya. Berlima. 5 ya. Di sana ada mes atau ngekos atau ngontrak apa? Ngekos sih. Oh, ngekos. Ngekos. Tapi ada enggak disediakan kayak mes gitu? Enggak ada ya. Enggak. Mereka enggak mau. Berarti lumayan eksklusif juga tempat kerjanya. 5 orang aja ya. 5 orang. 5 orang, cuma lot kerjaannya itu rapi sih. Kalau Rapi. aku memuji aku bosku, kadang tuh ada bos yang enggak terlalu profesional lah. Iya. Kayak apa kata klien diikutin gitu kan. Dia aku enggak pernah kayak gitu. Dia tipikal yang kita harus di atas klien gitu. Oh iya. Iya. Prinsip lah kan. Kita yang paham di dunia ini gitu. Iya sih Kita sebenarnya. yang sih. expertise di bidang ini. Iya. Lah kamu nge-hiring saya buat saya nyelesain masalah kamu kan. Kalau kamu nggak percaya saya, ya udah saya kembaliin duitnya. Oh iya, Benar. iya, Jadi sebenarnya gitu. sih gitu sebenarnya kan. Profesional. Ya, ngapain kamu ikut campur apa yang harusnya kerjaan saya gitu? Ya mungkin kamu ngasih feedback, oke, tapi feedbackmu sampai ngerubah sesuatu secara besar itu Iya sih. Kan Bukan kita yang hal tahu itu. itu kan istilahnya kan. Iya. Yang tahu dunianya tadi. Berarti udah berapa lama? Udah jalan berapa tahun kerja situ nih? udah setahun 3 bulan lah. Tahun 3 bulan. Setahun 3 bulan. Cuma aku Jakarta baru, nggak lama Jakarta. Kan baru-baru ini juga lulus kuliah kan, baru sidang langsung cabut, baru 4 bulanan lah Jakarta, pindah Jakarta. Wah dulu dapat gaji remote aja, tapi kerjaan Jakarta itu hidup di Jogja itu wah lumayan guci geng ya. Pas hidup Jakarta gaji full itu mentok-mentok terus. Beda banget culture kehidupan Jakarta itu. Beda lah. Beda ya. Beda. Harga makanannya tapi di sini juga mahal banget anjir. Harga makanan sini. Diputusi banyak. Iya. Ya wajar lah. Kayak harga makanan di Jakarta aja. Kurang lebih kah? Di sini berapa nasi Padang? Padang 25. Pakai sih Anjing. Enggak, nasi Padang biasa 25. 25, 28. Nah, Itu udah pakai rendang biasanya. Oh, udah pakai rendang, Udah 25, pakai rendang. 28. Nah, kalau di Jakarta Udahlah kita hitung bodoh itu 30 aja lah. 30. Nah, kalau misal Jakarta ayam 30. 30? Iya. Pakai ayam ya? Iya, Gila. Pakai kuah-kuah enggak? Kayak pakai udah dengan sayur, tapi ayam megang. Ayam aja. Iya. Tersasul. kurang lebih lah kan. 30. Kok mahal di sana ya? Maka aku kan dulu kan kayak mikir lihat teman-temanku kan banyak kan teman-teman yang orang Jakarta kuliah di Jogja gitu kan kayak nanyain kok kalian Jakarta dikit-dikit nongkrong ke mall gitu, makan di mall gitu kan. Kayak kenapa nggak makan di tempat emper-emperan aja supaya murah gitu. Iya. Nah aku coba Jakarta. Udah mah kan pengen makan balik kantor mau ke MRT makan emperan jalan tulisannya nasi ayam 18.000 murah nih kayak ngomong gitu kan. Ternyata di bawahnya tulisannya ada paketnya.
aku nggak ngomong paket yang mana. Dikasih aja ayamnya agak lumayan gede. Pas bayar berapa bang? 30. Di emper jalan yang kayak banyak tikus itu 30.000. Gila. Mending aku ke mall makan apa? Makan kayak makanan Jepang itu 30.000-an juga. 30.000-an. Itu mungkin alasannya banyak di mall-mall gitu ya. Iya. Salah satunya. Makanya kayak orang kemana-mana bisa beda gitu ya di emperan sama mahal gitu ya. Jakarta keras ya. Kayak orang ngomong Jakarta keras. Jakarta tuh berarti daerah mana? Daerah mana? Karena banyak nih Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Kalau aku di Bintaro sektor 2, aku kayak antara ke Tangsel dekat, ke Jaksel dekat. Cuma kalau misal ke kantorku sendiri di Jakpus kan, waktu jauh banget nih Jakpus. Jadi bisa 1 jam lebih lah. 1 jam lebih ya. Pemotoran pagi-pagi pulang pun sama. Belum macet lagi kan? Macet. Lumayan macet. Kalau misal di Jakpus itu nggak kuat biaya kos sih. Oh, mahal mungkin. Nemuin kos di bawah 6 juta itu. Iya. Sulit banget di Jakpus. Sulit ya. Makanya cari di pinggiran-pinggiran aja lah. Supaya dapat yang lumayan murah. Berarti itu aja tadi ya kan cerita-ceritanya tadi ya. Ada itu kayak pesan-pesan lah apa? buat para desainer yang seniman lah, bahasanya lebih ke seniman lah. Yang mau ngerintis karir prinsip gitu. lah gini ya, prinsip ya. desain Nanda gimana kayak pasti kan ada prinsip kalau mau desain tuh. Bisa di-sharing ke kawan-kawan. Mungkin kalau mau belajar desain tuh apa ya, desain itu bakal mahal ketika kamu tahu teorinya. Teori. Jadi itu kalau misal teknikal, semua orang bisa belajar otodidak lihat YouTube. Tapi untuk kita ngerancang sebuah desain kan sebuah rancangan. Ya layaknya kita kuliah arsitek, teknik sipil gitu kan. Itu kan perlu hitung-hitungan, ngukur gitu. Udah ada dasarnya teorinya. Dasarnya itu harus matang dulu kalau menurutku. Kalau dasarnya matang, itu tinggal kita ngikutin sistem yang udah ada. Jadi desainnya itu kita ngebentuk sebuah sistem. Iya. Berarti desain tuh enggak kayak yang selengean gitu lah ya. Oh enggak. Sebenarnya ya. Tergantung fungsi lagi, balik lagi tergantung fungsi. Ya. Karena desain itu suatu hal yang untuk menyelesaikan masalah kan. Rancangan. Kalau rancangan tujuannya apa? Fungsinya kan. Oh iya. Dalam sebuah untuk kita menghasilkan menjadi sebuah fungsi, kita perlu sebuah sistem untuk nyampe ke fungsi itu. Kayak kita bikin bikin motor gitu kan. Nah, supaya dia fungsinya kan kendaraan berjalan nih. Iya. Tapi untuk kita bikin dia berfungsi sebagai kendaraan, kan ada spare part yang wajib yang tersistematis gitu kayak. Ini businya harus di sini gitu, rodanya harus 2 kayak gitu. Dan kayak gitu juga sebuah desain. Dan desain itu kalau misal kita bedah banyak banget. Aku juga masih belajar lah. Masih banyak banget untuk belajar ya. Boleh kita belajar sama dia ya Mas. Berarti belajar bareng lagi. Gue pengen berpatung sama dia nanti. Berpatung. Seni rupa ya tadi. Seni rupa ya. Patung. Ngelukis sih. Kalau ngelukis pebak ngelukis. Kangen ya kalau ngelukis ya. Oke, berarti dari Nanda tadi yang penting prinsipnya sih harus ada dasarnya dulu ya, teori dulu ya. Ada teori. Dasarnya. Kalau teknikal kita semua di YouTube udah banyak ya. Iya. Tapi balik lagi ke dasar. Iya, betul sih. Sistematis. Oke guys, kita akhiri dulu ya. Oke Nan, terima kasih udah datang ke podcast Nan. Baru ketemu lagi lebaran. Itulah lebaran enggak pulang. Setahun sekali. Itu udah 3 tahun enggak pulang. Udah 3 tahun. Iya, 3 tahun enggak pulang. Oke guys, kita tutup aja ya. Oke, sampai jumpa di lain waktu.